Selamat sore sahabat Femina, selamat bergabung dengan saya Syifa M. Putri, jurnalis Femina yang akan memandu acara sore hari ini. Pada kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sangat sensitif, triggering, atau menimbulkan perasaan yang gak nyaman bagi sebagian dari sahabat Femina. Karena kita akan membahas topik perselingkuhan, lebih tepatnya pulih dari luka perselingkuhan. Meski begitu, meski tetap nggak nyaman untuk ngobrolinnya, tetap penting untuk kita bicarakan karena ada banyak perspektif yang bisa kita gali dari sisi psikologis. Dimanapun perselingkuhan yang kini amat dekat dengan kita, entah pihak yang pernah mengalami atau sahabat Femina mungkin ingin membantu orang terdekat untuk bangkit dari keadaan terpuruk pasca perselingkuhan. Diskusi ini kita harapkan bisa sangat berguna bagi teman-teman. Perselingkuhan di masa kini juga semakin mudah terjadi karena berbagai alasan, seperti hubungan pertemanan yang semakin cair, lemahnya kontrol dari masyarakat, selingkuh bahkan kini dianggap menjadi bagian dari sebuah subculture hingga labeling, atau karena adanya sosial media yang semakin mengaburkan batas antara dunia virtual dengan dunia nyata. Tapi tahu nggak sih sahabat Femina, kalau ternyata perselingkuhan itu dianggap sebagai salah satu perilaku kriminal? Bagaimana enggak? Karena selingkuh sendiri pastinya punya efek yang sangat besar, baik bagi wanita ataupun laki-laki. Pemulihan luka hati akibat diselingkuhi ini sangat penting karena bisa mengganggu masa depan relasi sosial yang bersangkutan. Perselingkuhan juga bisa berefek pada orang-orang di sekitar, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Jadi tidak hanya pihak yang diselingkuhi, pihak yang menyelingkuhi, anak, keluarga besar, dan lain-lain itu juga bisa berdampak. Makanya mungkin ini akan jadi topik yang paling seru sekaligus paling sensitif yang bisa kita bahas. Tenang, kita punya expert yang bisa kita tanya-tanya langsung karena sore ini sudah bersama kita sebentar lagi Mbak Ayu Tresna Dewi, Woman and Certified Mediation Instructor di Golden Space Indonesia, yang akan menguatkan kembali hati kita dan kepercayaan diri akibat luka dari perselingkuhan. Nah, di sini kita sudah kedatangan Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Apakah bisa mendengar suaraku? Iya. Oke. Sudah terdengar. Oke. Mungkin bisa Mungkin volumeku bisa diperbesar. Sebentar ya. Oke, Mbak Ayu, apa kabarnya? Baik Mbak Sifan. Alhamdulillah. Mbak Ayu sekarang lagi di mana Kak? Di rumah atau di kantor? Kebetulan di rumah, hari ini work from home. Jadi nanti mengajar sore hari, sekarang ngobrol dulu sama sahabat Femina. Oke, untuk sahabat Femina, aku juga ingin mengingatkan kalau sahabat Femina dipersilahkan untuk bertanya kepada Mbak Ayu langsung melalui kolom komen. Jadi silakan ya, nanti akan ada ibu produser yang mencatat pertanyaan dari sahabat Femina. Tapi sebelum itu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab nih bersama Mbak Ayu. So ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah Mbak Ayu, sebenarnya ketika bicara soal perselingkuhan ya, sebenarnya kan memang tidak ada hubungan yang sempurna. Tiap pasangan pasti punya problemnya masing-masing. Tapi ketika dalam hubungan itu tiba-tiba terjadi yang namanya perselingkuhan, pengkhianatan, kelihatannya jadi kayak mimpi buruk buat semua orang. Gak ada orang yang benar-benar pengen ini tuh terjadi kepada mereka. Kalau misalnya bicara soal fakta, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menemukan bahwa pasangannya ini telah berkhianat atau tidak setia lagi kepada mereka? Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya nih di masa lalu ya, Mbak Siva pernah berselingkuh nggak? Untungnya belum pernah Mbak. Diselingkuhin pernah Mbak? Belum juga. Oke kalau gitu. Oke, jadi sebagai yang pernah diselingkuhin ya. Misalnya dulu tuh saya
ujian saya yang terbesar adalah pada saat saya mengetahui kalau pasangan saya pada masa itu berselingkuh. Dan karena saya merasa bahwa itu sebuah aib ya, jadi kayaknya nggak boleh dikasih tahu ke orang-orang lah gitu. Jadi saya merasa bahwa oh pasti salah saya. Jadi biasanya orang yang diselingkuhin itu, terutama wanita yang diselingkuhin ya, biasanya mereka selalu pikirnya, waduh mungkin karena tidak ini sih sebagai istri kurang baik, kurang sempurna. Jadi cenderung menyalahkan diri sendiri ya Mbak? Ya, pada saat itu sih itu yang terjadi pada saya, dan saya lihat juga banyak yang seperti itu. Jadi pada saat seorang istri itu diselingkuhin, itu sebenarnya harga diri sudah tercabik-cabik ya. Jadi kalau saya tuh sekarang banyak belajar sehingga sebenarnya walaupun diselingkuhin itu tidak berdarah-darah, ternyata luka hatinya itu mendalam juga. Jadi layak untuk mendapatkan professional help. Jadi karena dampaknya tuh sangat sangat besar. Kalau saya waktu dulu tuh pada saat saya diselingkuhin, saya merasa bahwa saya tuh tidak layak untuk misalnya mencari pertolongan lah gitu. Jadi saya merasa bahwa ya udah sekarang gimana gitu. Oh ya udah deh, nyibukin diri sama pekerjaan. Gitu. Jadi saya lebih mencari bekerja. Iya, distraksi, lebih cepat bekerja, lebih sering ambil bisnis trip ke luar kota, ke luar negeri gitu. Jadi nggak terlalu dirasakan. Yang akibatnya sangat fatal, yaitu karena energi tersebut kita merasa sakit hati, merasa sedih, marah, merasa bersalah. Itu adalah di vibrasi yang sangat rendah ya. Kalau di Golden Space mungkin murid-muridnya semua udah pada tahu nih. Jadi itu adalah vibrasi yang sangat rendah, sehingga apapun yang saya kerjakan, termasuk misalnya setelah saya berpisah tuh punya hubungan lagi ataupun pekerjaan saya, itu semuanya menjadi berantakan karena energi yang kita berikan kepada sekeliling adalah energi dalam vibrasi yang sangat rendah. Okay. Nah, penasaran nih, bicara soal vibrasi, mungkin bagi sahabat Femina yang belum pernah ikut sesinya The Golden Space, mungkin Mbak Ayu bisa jelasin kembali nih, apa yang dimaksud dengan vibrasi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita, baik dalam diri maupun dalam menjalani kegiatan sehari-hari, seberapa berpengaruhnya vibrasi ini? Jadi vibrasi atau frekuensi yang kita sebarkan, jadi itu tuh sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Jadi apabila kita misalnya kita bukan hanya misalnya bisa contohnya gini, misalnya kita senang mengerjakan sesuatu, ya kan? Misalnya kita senang bikin kue, terus kita kerjanya jualan kue. Gitu. Jadi kan bisa terlihat dari kue yang kita bikin adalah pada saat kita post di Instagram, kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, sehingga orang yang melihatnya pun pingin beli. Gitu. Namun apabila misalnya kita mempunyai luka hati, mungkin bukan hanya akibat perselingkuhan, mungkin ditinggal kedua orang tua kita pada saat kita mungkin masih muda ya, masih memerlukan kasih sayang beliau, kita mempunyai satu feeling yang sedih. Dan sedih itu, sadness itu semakin besar bisa menjadi marah. Misalnya, apabila kita punya rasa sedih, rasa marah, ataupun rasa penyesalan atas mungkin keputusan atau jalan hidup yang kita pilih di masa lalu. Nah, itu mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Jadi misalnya, kita misalnya pada saat waktu dulu mungkin pada saat saya bercerai ya. Jadi karena saya merasa malu, saya nggak bilang sama orang-orang bahwa saya sudah bercerai. Tapi saya berusaha untuk menutupi, sehingga apapun yang saya lakukan saya selalu extra careful. Jadi takut ketahuan gitu. Yang energi tersebut tentunya
hold back atau menahan saya untuk mengekspresikan diri saya yang sebaik-baiknya, sehingga di kantor pun stres dan keluar dari pekerjaan tanpa mendapat pekerjaan yang berikutnya. Dan di I see. di keluarga pun jadi tidak sabar gitu sama anak-anak gitu sih. Jadi you attract what you are, bukan what you want. I see. Jadi mungkin kalau kata anak-anak zaman sekarang itu yang disebut dengan vibes ya, Mbak? Iya, Vibrasi. vibes, betul Iya. vibes. Singkatnya mungkin gitu ya. Iya, Oke, betul. jadi sudah kelihatan ya salah satu efek dari perselingkuhan ini adalah mengganggu vibrasi Yes. kita, terus mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita bekerja. Jadi mungkin yang tadinya Semua senang aspek berkegiatan, benar. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya tadi Mbak Ayu cerita dari perspektif pengalaman pribadi Mbak Ayu yang mungkin setelah pasnya mengalami perselingkuhan itu berpisah. Beberapa pasangan mungkin ada juga yang masih bertahan nih Mbak dalam hubungan yang di situ terdapat perselingkuhan. Sebenarnya faktor apa sih atau hal-hal apa yang membuat seseorang mampu bertahan dalam hubungan yang mungkin bisa kita bilang toksik atau semacamnya, karena di situ ada unsur ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Oke. Jadi sebenarnya yang namanya relationship itu kan is a contract ya antara dua orang gitu. Jadi saya di sini belajar bahwa setiap relationship itu unik, nggak ada yang sama. Jadi apabila seseorang misalnya walaupun setelah diselingkuhin dia mau tetap mempertahankan hubungannya misalnya ya, itu adalah free will. Jadi bebas-bebas aja. Namun demikian mungkin di sini banyak ada judgement masyarakat ya. Misalnya, oh kok lo mau sih digituin? Jadi disitulah bahwa kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Jadi apa intensinya untuk mempertahankan perkawinan ini? Atau apa intensinya untuk berpisah? Di mana tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, dan semua itu adalah free will dari kita. Bagaimana kita membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita adalah bagaimana kita mengenal diri kita apa adanya. Jadi bukan karena pengaruh dari luar. Kira-kira gitu. Oke, jadi pasca perselingkuhan balik lagi kepada free will ya Mbak. Kita selalu punya daya, kita selalu punya kontrol atas keputusan diri kita sendiri. Jadi kalau bisa ketika mengalami hal ini, yang harus dilakukan adalah benar-benar mengenal diri sendiri dan memahami kebutuhan. Iya. Okay. Karena setiap orang kan beda intensinya. Misalnya, saya mau mempertahankan perkawinan karena mungkin anak-anak, atau mungkin saya memang mencintai dan menerima pasangan saya apa adanya, gitu. Dan saya bisa benar-benar memaafkan, gitu ya. Jadi bukan berarti saya mau tetap mempertahankan perkawinan, tapi kamu harus A, B, C, D, E. Itu namanya nggak unconditional ya Mbak. Jadi dan bisa dilihat juga mungkin kalau misalnya pasangan kita memang betul-betul menyesal, atau misalnya kita mempunyai satu pandangan yang sama-sama bahwa perselingkuhan itu sebenarnya sangat tidak baik nih buat perkawinan kita, sama-sama menyadari gitu. Dan bisa dilihat juga actionnya, apakah dia tetap melakukan hal yang sama atau pasangan kita tersebut benar-benar menyesal. Mungkin bisa dilihat dari action ya. Jadi bukannya cuman intensi atau keinginan, tapi bisa juga dilihat seberapa besar beliau berubah. Jadi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah hubungan itu masih bisa tetap berlanjut ya Mbak, dan diperbaiki terus-menerus dengan terms and condition tertentu. Iya, banyak sih yang tetap solid, bahkan banyak juga yang makin mesra karena mungkin sudah pernah merasa kehilangan ya. Jadi banyak yang malah jadi mulai lagi fresh start. Jadi
nggak ada ini sih, no judgment. Tiap hubungan itu berbeda, namun demikian it takes two to tango. Nggak bisa nggak bisa usaha itu datang dari satu pihak. Dan untuk pihak yang berselingkuh mungkin harus punya kesabaran ekstra, karena pihak yang diselingkuhin itu tuh rasanya kayak nomor satu yang kena tuh harga diri, nomor dua rasanya itu kayak, kalau saya tuh berasanya kayak kulit dikeletekin gitu loh, ada satu dari diri kita yang hilang gitu, sehingga tentu saja kita jadi punya kayak sinyal-sinyal bahwa ketakutan hal tersebut akan berulang lagi. Jadi diperlukan kesabaran juga dari pihak yang berselingkuh dan pihak yang diselingkuhin, dan itu kalau misalnya bisa sama-sama memperbaiki, kenapa tidak? I see. Kalau pertanyaannya dibalik, Mbak, tadi kan pertanyaan pertama saya, apa yang terjadi ketika seseorang menemukan fakta bahwa pasangannya berselingkuh? Di sisi lain, apa yang terjadi terhadap orang yang menyelingkuhi? Oh ya, Apa yang mereka sebenarnya rasakan? Penasaran juga nih. Ya, jadi pada saat seseorang itu berselingkuh, yang dirasakan adalah mencari satu kekosongan, untuk mengisi kekosongan. Itu yang saya rasakan pada saat saya berselingkuh. Jadi saya merasa bahwa saya ingin sekali fill this gap. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak bisa diisi oleh orang lain, tapi harus kita sendiri yang mengisi. Dan juga pihak yang berselingkuh itu dia mempunyai, apabila dia terkoneksi dengan suara hatinya, akan tumbuh guilt, jadi penyesalan, bahwa penyesalan dalam arti feeling not good enough, takut terulang lagi dalam hubungan yang selanjutnya, atau dalam hubungan misalnya tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup untuk memperbaiki hubungan saat ini, ataupun ada rasa tidak mau disalahkan, kemudian akan mencari kambing hitam. Dia akan bilang gini, oh saya berselingkuh soalnya kamu bukan pasangan yang baik sih, soalnya kamu tuh cari uangnya kurang, soalnya kamu tuh sebagai suami perhatiannya kurang. Ada juga, jadi dia mencari kambing hitam sehingga mencari kesalahan pihak yang diselingkuhkan. Kira-kira begitu. Jadi dua-duanya memerlukan proses penyembuhan yang berbeda. Oh, oke. Jadi bukan hanya pihak yang diselingkuhi, namun yang menyelingkuhi juga ternyata diperlukan proses penyembuhan, dan itu kebutuhannya berbeda gitu. Boleh sama-sama dielaborasi lagi nggak? Kebutuhannya itu seperti apa sih, Mbak, untuk masing-masing pihak, baik yang diselingkuhi maupun yang menyelingkuhi? Nomor satu sih, memang kalau di kelas-kelas Golden Space, di kelas saya juga saya ajarkan adalah bagaimana kita bangkit dari perselingkuhan. Nomor satu adalah kita harus terima kenyataan itu. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan, ya saya sih nggak mau terima ya. Jadi saya nggak mau udahlah, nggak mau dipikirin, udah kerja aja gitu. Jadi nomor satu kita harus terima ya. Memang this is my lesson. Iya, jadi this is my lesson. Udah nggak usah denial lagi deh, this is my lesson. Jadi nomor satu kita harus terima, dan nomor dua mungkin ya kita harus berani melepaskan rasa bersalah. Rasa bersalah atas kita pernah membiarkan diri kita diselingkuhin, atau kita pernah membiarkan diri kita berselingkuh. Jadi ada namanya letting go. So ada prosesnya, meditasinya misalnya letting go. Jadi kita let go semua perasaan bersalah itu. Jadi kadang-kadang tuh sebagai yang diselingkuhin ya, itu kadang-kadang kita suka, aduh kok gue tuh bodoh sekali sih sampai bisa diselingkuhin. Kadang-kadang kita punya guilt juga kayak gitu. Jadi, kalau sekarang
kita harus belajar menerima bahwa cinta yang kita berikan pada pasangan kita itu tidak salah. Namun atas perlakuan pasangan kita terhadap kita itu yang saya nggak mau lagi digituin. Jadi saya mungkin memutuskan untuk berpisah. Atau saya tidak mau lagi gitu kan. Kalau misalnya kita mau melanjutkan, tidak ada lagi mungkin second chance. Jadi jangan menyalahkan rasa cinta tersebut, namun mengambil itu sebagai hikmah. Kenapa ya pasangan saya pada saat itu berselingkuh misalnya. Itu adalah mungkin sebagai wake up call juga. Karena kalau buat saya, semua pelajaran dari pasangan kita, dari hubungan-hubungan kita di masa lalu itu hanya sebagai tanda atas apa yang harus kita perbaiki dari diri kita. Jadi mantan-mantan itu sebenarnya cuman messenger. Gitu. Kalau kita bisa melihat sebagai itu, kita bisa lihat lessonnya apa ya gitu. Oke. Jadi orang-orang yang datang pada hidup kita itu sebenarnya membawa sesuatu ya. Iya, termasuk anak-anak. mantan juga. Termasuk mantan, termasuk anak-anak, termasuk orang tua. Jadi iya, perspektifnya kita ubah dibanding terus-terusan merasa menjadi korban, atau terus-terusan merasa dapat musibah. Mungkin jadi kita ubah sebagai pelajaran yang memang harus kita pelajari gitu ya dalam hidup. Iya, betul. Oke. Sekali lagi aku ingin mengingatkan kepada sahabat Femina yang punya pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komen. Kita akan catat dan kita akan tanyakan di sesi akhir acara. Selanjutnya kita akan move nih Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya setelah kita sudah menghadapi fakta tentang perselingkuhan, lalu ada pertanyaan, ini mau dibawa kemana hubungannya untuk tetap bertahan atau lebih baik berpisah? Sebenarnya apa sih yang menjadi poin krusial di momen ini? Pasti banyak kan yang kita pikirin soal keluarga, anak, pasangan, tapi kita juga nggak boleh lupa untuk memikirkan diri kita sendiri gitu. Bergulat dengan segala pertanyaan ini, sebenarnya yang bisa digarisbawahi apa sih ketika berada di momen ini? Oke, jadi nomor 1 adalah no judgment. Apapun yang apabila kita meninggalkan judgment masyarakat, kita pasti bisa lebih dekat dengan suara hati kita. Memang kalau saya mungkin melalui meditasi ya, namun begitu kita menanggalkan pandangan orang terhadap kita, maka kita akan lebih bisa jernih terhadap apa yang kita mau. Jadi kita mau berpisah atau kita mau melanjutkan lagi, what is the intention? Gitu. Kalau misalnya intentionnya, soalnya bercerai itu malu sama masyarakat, itu ya berarti itu dari luar ya. Tapi kalau misalnya, saya mau mempertahankan perkawinan ini, intensinya adalah because I love him, because I love her, because keluarga saya ini worth the fight. Jadi berasal dari hati nurani yang terdalam, ya why not? Dan semua keputusan berada di tangan kita. Kira-kira sih. Jadi memperkuat koneksi dengan diri sendiri, misalnya salah satunya jalannya adalah meditasi ya, tadi yang sempat Mbak mention, dan menanggalkan segala judgment dari luar. Salah satunya meditasi tadi ya. Ya, bisa banyak sih, bisa meditasi, bisa mungkin cara-cara healing yang lain. Namun kalau buat saya memang meditasi adalah cara paling cepat, paling mudah, dan paling murah. Yang modalnya hanya keinginan untuk diri sendiri. Healing ya, diri sendiri. Iya. Jadi gimana sih caranya sukses? Misalnya bermeditasi atau bagaimana sih sukses healing? Ya nomor 1 adalah are you deserve gitu. Apakah kita mau? Apa kita layak? Kita merasa layak nggak sih? Dulu tuh saya suka nggak merasa layak kalau misalnya beli baju mahal atau beli tas mahal itu boleh. Tapi kalau bayar meditasi atau bayar ikut kursus atau bayar ikut workshop, aduh kayaknya sayang ya. Sobat Femina tapi pada fashionista ya.
Kalau tas sayang mungkin ya bisa kita gitu. jinjing, tapi kalau Oh, hasil dari feeling oh. nggak bisa terlihat Nggak gitu. bisa, Hanya kita nggak sendiri yang tahu perasaan. instagramable gitu. Jadi Iya, kita nggak bisa nggak bilang bisa dijadikan we love konten. ourselves, we trust ourselves, Hmm, tapi kita nggak invest di diri kita gitu. Jadi so oke, nomor satu perspektif adalah itu. are you deserve to invest in yourself, and nomor dua adalah apakah sudah bersedia untuk berubah, diselingkuhin Hmm. atau berselingkuh sama. Are you ready to change? Are you ready to grow? Are you ready to become the best version of yourself? Masih menarik sekali. Bicara soal pulih dari perselingkuhan lagi. Kalau misalnya seseorang yang sudah mengalami luka, yang masih mungkin memendam luka dari perselingkuhan, sebenarnya bagaimana sih cara memaknai cinta setelahnya? Karena mungkin entah keputusannya akan tetap berada di hubungan yang sama atau move ke hubungan yang baru, cinta tuh mungkin kelihatannya udah beda setelah mengalami Oke, hal yang mungkin traumatis tadi gitu. Bagaimana sih cara memaknai kembali cinta yang benar? ya jadi cuman satu sih yang paling mudah adalah untuk to love again. Yang paling mudah untuk trust again itu adalah dengan learn your lesson. Jadi pelajarannya apa sih? Gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus pada victim mode dalam arti ya saya sih nggak salah orang saya yang diselingkuhin, atau misalnya istri saya sih kurang dandannya kurang bagus jadi saya selingkuh. Jadi nggak usah fokus gitu, tapi lebih ke what is the lesson. Kadang-kadang lessonnya terutama dari saya, lessonnya adalah love yourself. Sebelum kita mencintai pasangan kita, cintailah dulu diri kita. Jadi kita bisa mencintai orang lain apabila kita sudah mencintai diri kita apa adanya. Dan kalau buat saya paling susah mencintai diri saya itu adalah menerima kekurangan dan kelebihan saya. Jadi karena saya merasa malu bercerai pada usia yang sudah tidak muda lagi, jadi I cannot love myself and hate experience that make me. Jadi ya mau nggak mau saya harus belajar mencintai bahwa kenapa sih saya tuh dulu bercerai gitu, kenapa sih hal tersebut bisa menimpa diri saya. Jadi setelah saya tahu lessons-nya bahwa ya salah satu purpose saya untuk lahir pada saat ini adalah untuk menolong banyak wanita, untuk membangun rasa percaya dirinya kembali, untuk memiliki satu metode step-step untuk heart recovery dan empower semua wanita dan just by being me. Oke. Jadi setelah melalui masa-masa yang gak mudah itu ternyata malah ada visi ya yang menguatkan, yang mendorong untuk terus keep going on gitu. Ternyata aku di dunia ini punya satu visi tertentu gitu setelah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Iya, betul. Perkara healing atau pulih dari luka itu pasti ada kaitannya dengan memaafkan kembali lagi. The art of forgiving. Mungkin mudah diucapkan, tapi apa yang pertama kali harus kita lakukan? Step pertama untuk bisa memaafkan diri sendiri. Iya benar. Jadi memaafkan ya, memaafkan itu memang dulu tuh saya selalu mikirnya gini, lah dianya aja nggak minta maaf, gimana saya bisa maafin? Gitu kan? Maksudnya setelah bertahun-tahun ikut di Golden Space, ikut meditasi, ya dulu saya juga nggak langsung ngajar kan, juga sebagai member dan sebagai murid ya di Golden Space. Jadi, jadi alumni dulu ya Mbak sebelumnya. Alumni dulu ya. Jadi saya belajar bahwa memaafkan itu is one man show. Jadi nggak perlu orang yang
kita mau maafkan itu minta maaf gitu. Jadi hanya cukup saya memaafkan orang tersebut, tapi sebelum saya bisa memaafkan orang lain, saya harus bisa maafin dulu diri saya sendiri gitu. Saya harus bisa memaafkan masa lalu saya bahwa saya pernah membiarkan diri saya misalnya diselingkuhin. Lebih jauh lagi mungkin bahwa saya pernah membiarkan koneksi dengan pasangan saya tuh terputus sehingga terjadi perselingkuhan. Jadi nomor satu mungkin ya kita harus memaafkan diri kita sendiri, dan nomor dua adalah forgiveness is one man show. Jadi nggak perlu orang tersebut minta maaf, kita cukup dimulai dengan diri kita. Oke. Setelah mungkin memaafkan diri sendiri, kemudian ada usaha untuk mengembalikan kembali koneksi diri yang mungkin hilang nih. Apalagi ada faktor-faktor kepercayaan diri yang juga terpupus akibat kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Kan tadi salah satunya yang mungkin golden space bisa akomodir buat sahabat Femina adalah melalui kelas meditasi ya Mbak? Iya. Nah, Mbak Ayu bisa memberikan tip bagaimana sih cara memeditasi yang baik dan benar. Lalu apakah dan kenapa harus meditasi gitu? Apa sih yang spesial dari kegiatan ini? Lalu apakah berdoa itu juga bisa jadi salah satu cara menyembuhkan luka? Berdoa itu sangat powerful ya, sangat ampuh gitu. Sesuatu yang sangat ampuh itu doa, karena kadang-kadang kita tuh selalu berdoa mikirnya gini, aduh kalau nggak dikabulin gimana ya. Tapi kita sekarang mikirnya gini, kalau dikabulkan kita mau apa aja nih. Jadi mungkin harusnya gitu ya dibalik. Sekali lagi diubah ya perspektifnya. Iya, jadi kalau misalnya berdoa adalah kita mungkin ngomong sama Tuhan ya. Mungkin kita dengan sejujur-jujurnya kita berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau meditasi itu versi saya adalah justru saya mendengarkan apa sih yang Tuhan mau katakan pada saya melalui mungkin suara hati, melalui mungkin bisa oracle card, kalau di Golden Space itu ada oracle card, dan mungkin juga melalui kejadian-kejadian yang kita jalani selama hari tersebut. Dan kalau meditasi sih saya rasa semua orang pasti bisa. Mungkin pertama kali 5 menit gitu. Bisa mengikuti IG Live ya di Golden Space juga bisa. Kemudian mungkin bisa juga datang secara offline di The Golden Space, di kelas-kelasnya The Golden Space. Jadi itu guided meditation. Jadi kita bisa sama-sama, jadi kita bisa lebih khusyuk ya, bilangnya kita bisa lebih khusyuk untuk bermeditasi. Dan kalau misalnya mau tahu meditasi bagaimana, bisa dicoba sih sekarang, mungkin sebentar. Oke, Mbak Ayu mungkin bisa bantu kita untuk mengarahkan. Oke, boleh. Oke, sekarang apakah semua sudah pada pernah bermeditasi? Ada yang belum? Ada yang belum pernah sama sekali nggak? Coba. Salah satunya mungkin saya lihat sih kayaknya sahabat Femina ada yang udah banyak nih kayaknya yang udah pernah. Kayaknya sih banyak yang udah pernah, tapi nggak apa-apa, diulang aja ya. Jadi mungkin kalau kayak Mbak Siva duduk di kursi, pastikan kedua kaki jejak ke lantai. Oke. Kemudian kalau seperti saya duduk di bawah, bisa menyilangkan kaki atau mungkin kakinya hanya paralel aja. Oke. Yang pakai jam tangan atau kacamata boleh ditanggalkan dulu jam tangannya, karena kita supaya tidak ada metal di tubuh sehingga kita bisa lebih khusyuk. Oke. Kemudian luruskan kedua tangan dan taruh di pangkuan. Jadi kalau Mbak Siva mungkin gini ya. Kalau yang duduk seperti saya, taruh ini, usahakan tangan kita lurus, punggung kita lurus, namun bahu kita rileks. Jadi punggung lurus, bahu rileks, taruh di sini, kemudian tutup mata, jangan menunduk, bahkan angkat dagu sedikit.
Tarik nafas dan hembuskan senyaman. Oke. Tarik nafas, pejamkan mata, dan hembuskan. Tarik nafas, buang semua monkey mind atau pikiran-pikiran yang tidak kita perlukan saat ini, dan hembuskan. Tarik nafas lagi, dan perlahan-lahan hembuskan. Relax. Fokus pada nafas. Tarik nafas dan hembuskan senyaman. Pastikan punggung sudah lurus, tangan lurus, dagu naik sedikit, dagu rileks. Tarik nafas, 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan perlahan-lahan. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan perlahan-lahan. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas dan hembuskan seperti biasa, senyamannya. Bayangkan bahwa ada sinar surya keemasan turun dan menyucikan seluruh tubuh kita, membersihkan seluruh energi yang kita rasa kita perlu bersihkan. Fokus pada nafas, bayangkan energi putih keemasan mengelilingi wajah, leher, tubuh kita sampai ke kaki kita, dan dialirkan ke bumi kita. Tarik nafas dan hembuskan dan rasakan bahwa kita semakin tersucikan, semakin tenang, semakin penuh kasih. Bayangkan di setiap tarikan nafas kita memberi kekuatan pada tubuh kita, dan di setiap hembusan nafas kita melepaskan semua yang memberatkan di dada, di pundak, di seluruh tubuh kita. Relax, fokus pada nafas, tarik nafas, kekuatan dan cinta, dan hembuskan semua yang perlu kita lepaskan. Wah, ini mungkin nggak sampai 5 menit, tapi efeknya sangat menenangkan ya Mbak. Oke, udah ya? Tarik nafas Belum. dan hembuskan apabila ada. Oke, bisa perlahan-lahan kembali ke tubuh kita, bisa perlahan-lahan bawa kesadaran ke tubuh kita. Relax, rasakan nafas kita, rasakan kesadaran kita kembali ke tubuh kita. Rasakan tangan kita, jari jemari kaki,
Rasakan kesadaran kita kembali ke tubuh dan ruangan tempat kita duduk. Dan hanya apabila sudah siap, dapat membuka mata perlahan-lahan dan tersenyum. Selamat datang kembali, kira-kira seperti itu. Terima kasih semua sudah berbagi energi positif bersama sahabat Febina. Ini Gimana? adalah pertama kalinya aku meditasi dan ternyata rasanya seperti ini ya Mbak, senyaman itu dan bukan sesuatu yang sulit kayak kita harus ke pantai atau ke gunung, bahkan bisa mungkin dilakukan di tengah-tengah kegiatan kantor. Pekerjaan gitu kantor, ya. iya banyak sekali. Kalau Betul. kita juga ada online, pagi dan sore itu ada online, dan kadang-kadang memang mereka melakukannya di cubicle kantor gitu. Oke, menarik. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama mencoba sesi meditasi bareng Mbak Ayu, mungkin Mbak Ayu bisa jelasin singkat terkait kelas-kelas apa aja sih yang bisa kita ikuti untuk healing dari luka akibat pengkhianatan cinta atau luka lainnya lah yang mungkin bisa diakomodir sama di Golden Space Indonesia. Jadi Golden Space, kita di Golden Space ada beberapa pilar, dan pilar yang paling populer adalah relationship. Kebetulan kemarin juga bersama Femina kita bikin Affair of the Heart. Jadi bagaimana kita mengenal lebih jauh masalah perselingkuhan. Jadi itu yang kemarin. Yang berikutnya kita akan ada event lagi, free event, yaitu anniversary tahun ke-6. Jadi anniversary ke-6 dari Golden Space. Sahabat Femina free, boleh ikutan. Mungkin nanti bisa lihat di Femina linknya, bisa lihat di Golden Space Indonesia juga linknya. Kelasnya pada saat itu kita akan ada 12 kelas. Jadi bisa dicobain satu-satu cocoknya yang mana. Jadi ada relationship, ada work, ada family, ada apa lagi ya? Ada moon meditation juga ada full moon. Kemarin dan hari ini masih energy full moon. Jadi ada berbagai macam. Jadi yang intinya adalah untuk meningkatkan atau bertransformasi di setiap aspek kehidupan. Oke, jadi tidak hanya soal pulih dari luka, tapi juga mungkin kayak langkah-langkah untuk stress management dalam hubungan maupun keluarga. Bicara soal stress management nih Mbak, Mbak bisa nggak sih ngasih kita beberapa tips gimana caranya manage stress dalam keluarga maupun hubungan? Jadi di Golden Space juga ada kelas stres. Kebetulan saya juga salah satu pengajarnya. Jadi yang namanya stres itu adalah apabila kita berada mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sedangkan emosi yang ada pada saat ini, misalnya kita mempunyai regret dari masa lalu, penyesalan dari masa lalu, atau worry akan masa depan, sehingga bagaimana kita menyalurkan energi tersebut, mentransformasikan energi tersebut secara positif, sehingga kita bisa terbebas dari rasa stres. Jadi nanti diajarin, kalau tadi kan meditasinya breathing ya, jadi hanya bernafas, menahan nafas, mengeluarkan nafas. Nah, kalau stress management atau yang namanya power meditation, kita akan belajar satu tools lagi, meditasinya yaitu fast breathing atau nafas cepat, di mana kita bisa menyalurkan stres kita melalui nafas. Dan meditasi ini juga, meditasi ini juga, meditasi ini dapat memperbaiki struktur dan fungsi otak kita sehingga kita bisa lebih fokus dan monkey mind kita tuh bisa lebih berkurang. Jadi kalau misalnya kayak kalau airnya kan kita susah ya lihatnya. Tapi kalau misalnya airnya udah tenang, kita bisa lihat bahkan tembus terang. Jadi begitu pula pikiran dan hati kita kira-kira. Ya, menarik banget.
bicara soal tadi monkey mind ya Mbak. Kalau kita balik lagi nih ke isu pulih dari perselingkuhan tadi. Sebenarnya monkey mind apa sih yang paling banyak muncul bagi korban perselingkuhan? Dan gimana caranya Oke. untuk mendiamkan si monkey mind ini gitu? Iya, kalau monkey mind dari perselingkuhan itu tentu biasanya gini ya, kalau dari rasa bersalah mungkin banyak ya. Jadi kayak misalnya gini, misalnya feeling not good enough gitu. Aduh, kayak misalnya aku tuh dulu waktu ketahui suami aku berselingkuh tuh aku nggak bilang kalau aku tahu, tapi justru aku tuh berusaha memperbaiki diri. Jadi pergi ke psikolog, memperbaiki diri. Jadi I don't even tell kalau aku tuh tahu gitu. Jadi aku pikir, aduh udah deh aku aja yang perbaiki diri. Nanti kalau misalnya dia tahu, nanti harga diri dia kayak tercabik-cabik gitu. Jadi udah deh gitu. Sehingga 6 bulan pertama setelah aku tahu tuh, aku berusaha kayak misalnya, oh because you're not good enough gitu. Oh kamu tuh harus lebih sabar. Oh kamu tuh harus lebih dandan. Itu lihat cewek-cewek tuh pakai extension gitu loh. Itulah cewek-cewek itu tuh pakai MUA kalau mau pergi tuh panggil itu dong makeup artist gitu. Jadi dulu aku tuh langganan Mbak saking merasa I'm not good enough gitu. Kalau misalnya gak dandan tebel tuh I feel not good enough. Jadi berbagai monkey mind menyalahkan diri sendiri. Biasanya sih Sebenarnya yang terjadi akarnya berbagai monkey mind, tapi pusatnya adalah menyalahkan diri sendiri. iya, Esensi dari biasanya monkey mind itu ya. ya sama kayak misalnya kita dipukul ya Mbak ya. Jadi kalau kita dipukul, korban pemukulan itu biasanya bukannya malah marah atau ngelawan, dia tuh malah mikirnya gini, saya salah apa ya dan gimana saya caranya supaya saya nggak dipukul lagi. Mungkin benar deh, mungkin saya salah. Jadi luka hati dan luka fisik itu sebenarnya 11-12. Jadi bukan berarti kita nggak berdarah-darah, kita tidak memerlukan bantuan. Menarik sekali. Itu yang mungkin perlu jadi catatan ya buat kita. Mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita benar-benar menanyakan diri, kita tahu lukanya itu ada di mana dan cara menyembuhkannya seperti apa. Wah, kita punya pertanyaan dari sahabat Femina, dari Agnes.Elizabeth terkait meditasi nih, karena tadi kita barusan udah sama-sama praktik ya meditasi. Punten Mbak Ayu, aku sedang memulai rutin meditasi. Dia mau tanya, idealnya menghembuskan nafas itu baiknya dari hidung atau dari mulut? Nah, buat aku nih yang juga beginner banget soal meditasi. Kalau bermeditasi, apalagi baru awal-awal, tentunya semua dari mulut, semua dari hidung. Jadi mulutnya nggak ikut, jadi bukan. Jadi semuanya dari hidung. Fokus pada hidung aja. Diusahakan semakin lama, semakin hari, semakin ditambah menitnya, dan semakin hari diusahakan tidak terlalu banyak gerak. Itu aja sih. Oke, nah mungkin bisa sudah sekali-sekali datang ke center, mungkin ke center The Golden Space, nanti mungkin bisa dilihat apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, berarti untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai centernya tadi Golden Space, terus program-programnya Golden Space, bisa kepoin lewat mana, Mbak Ayu? Bisa langsung ke The Golden Space Indonesia, dan di Femina juga banyak ya kayaknya post-postnya. Iya, benar-benar. Silakan ditunggu ya informasi soal kegiatan dari Golden Space. Kita juga kebetulan karena berpartner, kita pastinya akan terus menyebarkan informasi ini bagi sahabat Femina yang memang merasa relate, butuh bantuan, atau memang ingin memperbaiki diri ya. Betul. Seperti tadi kayak salah satu kegiatannya memperbaiki struktur otak, menarik banget. Mungkin bisa jadi lebih produktif. Betul. Lebih fokus. Jadi meditasi itu luas ya Mbak. Fungsinya bukan hanya tadi sembuh dari salah satu kegiatan untuk bisa kita pulih dari luka, tapi juga secara keseluruhan dalam aspek kehidupan pun bisa ditingkatkan dari meditasi tadi. Ya, jadi yang dilihat dari meditasi adalah bukan, oh saya bisa berapa lama nih gitu, atau misalnya, oh saya bisa meditasinya misalnya
rajin banget gitu, tiap hari, sehari 3 kali. Tapi Hmm. bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita dan bagaimana kita lebih baik bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri dan orang-orang terkasih di sekeliling kita. Itu juga perlu dilihat sih. Yang penting adalah Tidak. itu. Jadi tidak hanya fokus pada kegiatan meditasinya, tapi setelah Iya. itu harus melakukan apa gitu ya. Iya, apakah ntar kita bisa lihat, oh ternyata lebih sabar dengan anak-anak gitu. Oh ternyata kita lebih mudah memutuskan sesuatu dalam kerjaan atau misalnya, oh saya lebih sabar nih sama bos saya. Gitu. Ya, jadi apa benefitnya itu yang kita sebenarnya itu adalah benefit utama kita. Ya, bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita. Ada pertanyaan menarik dari Wiwit 2006. Bagaimana cara memaafkan dan melupakan? Mungkin kalau tadi cara memaafkan sudah dijelaskan ya sebelumnya sama Mbak Ayu. Tapi kita switch sedikit begitu pertanyaannya. Memangnya perlu ya untuk melupakan gitu? Apakah perlu untuk benar-benar melupakan kejadian buruk yang kita alami? Okay. Memaafkan kan mungkin kedengarannya seperti sesuatu yang diharuskan atau bukan diharuskan, baik untuk diri sendiri ya Mbak gitu. Baik untuk diri sendiri untuk bisa kita melanjutkan hidup, tapi bagaimana dengan melupakan? Okay. Memaafkan itu tidak ada timelinenya, tidak ada harusnya. Semua orang harus menghormati proses memaafkan dari dirinya sendiri. Jadi honoring your process. Oh, saya baru bisa memaafkan misalnya terhadap orang yang misalnya menselingkuhi saya. Oh, saya sudah bisa misalnya tidak tertrigger atau tidak marah melihat wajahnya misalnya. Sampai pada akhirnya misalnya, oh saya bisa mendoakan dia misalnya. Atau misalnya gini, oh saya bisa berterima kasih kenapa dia dulu menselingkuhi saya. Kalau enggak, saya tidak akan duduk di sini dan memberi masukan pada sahabat-sahabat Femina untuk bangkit dari selingkuh. Saya berterima kasih terhadap mantan saya bahwa kalau nggak karena dia, saya nggak duduk di sini sama Mbak Tita sekarang. Jangan diingat sakitnya, ingat blessing. Jangan ingat mantannya, ingat blessingnya aja. Nah, itu tips tadi tuh yang mungkin perlu dicatat sama sahabat Femina. Tapi sayang banget pertanyaan dari Mbak Wiwi tadi jadi pertanyaan terakhir untuk Mbak Ayu karena keterbatasan waktu. Padahal kita masih pengen tanya-tanya nih soal healing, soal meditasi dan lain-lain. Mungkin closing statement dari Mbak Ayu soal perselingkuhan. Secara umum untuk yang diselingkuhi maupun pihak yang pernah menyelingkuhi. What's next setelah hidup ini terjadi guncangan? Gitu? Menurut saya semuanya start from yourself. Everything start from you. Jadi ketika kita mencintai diri kita apa adanya, unconditionally, maka kita tidak akan menempatkan diri kita di posisi yang menyakitkan diri kita ataupun orang lain. So everything start from you, love yourself, everything else will go smooth. Start from you. Claim back your power. Luar biasa. Banyak banget belajar dari Mbak Ayu hari ini, bukan hanya 1-2 poin aja, tapi tidak terhingga mungkin pelajaran yang hari ini aku dan sahabat Femina dapatkan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Ayu. Karena setelah ini ada kegiatan mengajar, boleh tadi kalau misalnya udah mau langsung leave. Thank you so much Mbak Ayu dan tim The Golden Space Indonesia buat sahabat. Terima kasih. See you again Mbak Ayu. Ya, sahabat Femina, apa yang kita pelajari sore ini semoga bisa menjadi pengisi jiwa kita, menguatkan hati dan membalikan rasa percaya diri yang mungkin sempat hilang karena pengalaman buruk, salah satunya mengalami perselingkuhan.
Yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi terkoneksi pada diri kita sendiri, lalu juga memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada sahabat Femina yang sudah bergabung sore ini. Saya Syifa Mutiara Putri, jurnalis Femina undur diri. Sampai berjumpa di Instagram berikutnya.